Lagi-lagi harus aku bilang kalau bumi kita masih menyimpan begitu banyak misteri yang menarik untuk dibahas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat nggak cuma memecahkan misteri-misteri yang ada, tapi juga munculin misteri-misteri baru yang harus dipecahkan. Oh ya, misteri di sini tuh nggak melulu berhubungan sama hal mistis ya, kayak misalnya misteri-misteri di Appalachian Mountains yang udah sempet aku bahas kemarin. Atau misteri yang totally unknown, kayak 80% isi lautan yang belum tereksplorasi sama sekali oleh manusia. Kalau soal mistis mungkin agak diskeptisin duluan sama kalangan akademisi. Kalau untuk lautan mungkin peralatan kita aja yang belum begitu memadai, belum begitu advance buat menuntaskan eksplorasi bawah laut. Tapi gimana jadinya kalau di daratan yang kelihatannya kayak struktur geologis biasa, cuma tebing-tebing berbatu yang gak aneh sama sekali dan juga udah sering dilewatin manusia, ternyata adalah sebuah misteri geologis yang begitu besar? Ini dia, The Eye of Sahara, sebuah misteri geologi yang bersembunyi di depan mata kita. Mengenal The Eye of Sahara. Seperti sebutannya, The Eye of Sahara terletak di tengah gurun Sahara, dekat kota Oudane di negara Mauritania, Afrika. Negara ini sendiri memiliki mayoritas landscape yang kering dan berpasir, di mana sebagian besar sisi barat dari gurun Sahara termasuk dalam wilayahnya. FYI, nggak seperti lautan yang baru 5% tereksplorasi dan 20% berhasil dipetakan oleh manusia, seluruh wilayah gurun di bumi sudah diketahui dan bisa dieksplorasi manusia. Meskipun karena kondisi alamnya yang ekstrim, hampir sebagian besar wilayah gurun nggak bisa dijadiin tempat tinggal. Diketahui 33% dari luas daratan bumi adalah gurun, termasuk wilayah gurun terluas yaitu Antartika. Yap, nggak semua wilayah gurun itu padang pasir ya. Menurut KBBI, kata gurun diartikan sebagai padang luas yang tandus. Juga dalam bibliografi bahasa Inggris, kata gurun atau desert diartikan sebagai suatu wilayah luas yang kering, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yang hanya bisa ditumbuhin oleh sedikit vegetasi atau tidak memiliki vegetasi sama sekali. Ada 9 gurun yang terdapat di bumi, di mana salah satunya adalah gurun Sahara, gurun panas atau hot desert terluas di bumi. Wilayah gurun Sahara sendiri terdiri dari bukit-bukit pasir, lautan pasir, daratan berbatu, daratan kerikil, lembah dan danau kering, dan daratan garam. Nah, di Eye of Sahara sendiri terlihat seperti lingkaran batuan raksasa yang muncul di tengah lautan pasir. The Eye of Sahara punya beberapa julukan lain, seperti Sahara's Eye of Africa, Blue Eye of Africa, dan secara ilmiah dikenal dengan sebutan Richard Structure atau juga The Gulf Air Richard. Mata Sahara ini adalah sebuah struktur batuan berbentuk lingkaran kubah simetrikal dengan sejumlah lapisan yang membentuk cincin di sekelilingnya. Bentuknya nih kayak sasaran tembak raksasa. Formasi struktur ini punya bentuk lingkaran elips yang nyaris sempurna, estimasi diameternya 40-50 km. Para geolog memastikan kalau The Eye of Sahara merupakan kubah yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. The Eye of Sahara sendiri mengandung batuan yang diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun, yang secara umum terdiri dari gabungan beberapa jenis batuan sedimen dan batuan beku. Bagian tengahnya adalah dataran tinggi bundar yang terbentuk dari batu kapur dan breksi, atau batuan sedimen yang terbentuk dari pecahan-pecahan batu yang tersemen nempel secara alami. Lingkaran tengahnya ini punya tinggi sekitar 80 meter, bagian atasnya melengkung kayak kubah. Bagian luar sekelilingnya punya lengkungan-lengkungan yang menjorok ke dalam, membentuk jurang-jurang di antara perbukitan. Polanya melingkar, terpahat oleh angin dan air selama ribuan tahun. Punggung bukit-bukit melingkar ini sebagian besar terdiri dari batuan kuarsit yang lebih tahan erosi, sementara bagian alurnya yang melengkung ke bawah sebagian besar terdiri dari sedimen halus yang lebih cepat terkikis sama erosi angin dan air. Hasil erosi juga mengekspos 4 tipe batuan di lingkaran luarnya, yaitu batuan gabbro, rhyolite, carbonatit, dan kimberlite, yang usianya relatif lebih muda kalau dibandingin batuan kapur dan breksi yang ada di tengah, terkonsentrasi di tengah. Meskipun lokasinya berada di lingkungan yang cukup ekstrim, ada beberapa vegetasi dan binatang yang hidup di sekitar area The Eye of Sahara ini. Misalnya tanaman akasia, tanaman kurma, Sahara mustard, desert gourds, dan tamarisk shrubs. Juga hewan-hewan kayak rubah fennec, landak gurun, ular viper, semut perak Sahara, tupai tanah, antelope, dan dorcas gazelle.
Selama berabad-abad, struktur ini cuma diketahui dan dilalui sama beberapa suku nomaden aja. Penduduk lokal pun udah tahu wilayah Bukit Batuan ini. Emang kalau dari pandangan mata di darat, nggak ada yang spesial dari struktur ini, cuma bukit-bukit batu di tengah gurun pasir. Di masa Perang Dunia Kedua, wilayah The Eye of Sahara udah dijadiin sebagai landmark patokan buat pilot-pilot di Perang Dunia Kedua. Waktu itu juga belum disadari kalau bentuknya tuh melingkar, saking luasnya struktur ini, jadi kurang bisa kelihatan nih dari ketinggian pesawat pada masa itu. Struktur ini jadi patokan karena gampang dilihat, bukit-bukit batuannya kontras, berada di tengah lautan padang pasir. Struktur ini juga belum dianggap wah sama pilot-pilot itu, karena emang keunikannya cuma dipakai buat navigasi pilot dalam penerbangan strategis semasa perang. Abis Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1948, seorang peneliti geografi asal Prancis, Jacques Richard Mollard, jadi orang pertama yang melakukan penelitian pada struktur ini. Richard Mollard mendeskripsikan struktur ini sebagai kawah yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi dan menyebutnya Richat Boutonniere atau kancing bulu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kata Richard sendiri diambil dari bahasa etnis Berber lokal yang artinya bulu karena detail pola rumit struktur ini tuh mirip pola pada bulu. Sampai masa-masa awal eksplorasi luar angkasa dimulai, para ilmuwan dan astronot kaget kalau ada sebuah lingkaran besar kayak mata raksasa di tengah gurun Sahara ketika dilihat dari luar angkasa. Makanya disebut The Eye of Sahara, mata di gurun Sahara. Menurut European Space Agency atau ESA, keberadaan kawah ini tuh udah diketahui sejak tahun 1950-an. Tapi, bentuk lingkaran mata raksasa ini baru disadari secara nggak sengaja oleh 2 astronot NASA dalam misi Gemini keempat di tahun 1965. Pada bulan Juni tahun 1965, misi Gemini 4 memiliki tugas mengorbit bumi selama 4 hari buat ngambil foto permukaan bumi. 2 astronot dalam misi tersebut yaitu James McDivitt dan Edward White nemuin kalau ada struktur lingkaran raksasa berbentuk mata yang ternyata adalah kawah Richat Structure. Foto pertama di Eye of Sahara ini pun diambil oleh kedua astronot itu dalam misi Gemini 4. Selain mengambil fotonya, para astronot Gemini 4 juga kemudian pakai The Eye of Sahara sebagai patokan dalam sequence pendaratan mereka. Nah, berkat kedua astronot ini nih, penemuan mereka ini justru menarik banyak penelitian lebih lanjut mengenai The Eye of Sahara ini. Beberapa waktu setelahnya, satelit Landsat milik NASA juga ngambil gambar-gambar tambahan buat struktur ini, jadi bisa dipelajari ukurannya, tingginya, luasan formasinya. Dari luar angkasa, struktur mata raksasa ini kelihatan agak kontras ya, bikin The Eye of Sahara jadi landmark paling dikenali dari planet bumi kita. Jadi buat orang yang lagi ada di luar angkasa, pas mengorbit di atas wilayah ini bakal langsung tahu. Nah itu tuh Richat Structure tuh. Makanya kenapa para astronot yang ada di ISS, International Space Station, seringkali pakai Richat Structure buat patokan navigasi mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana The Eye of Sahara ini bisa terbentuk, gimana bisa suatu struktur alami seluas ini bisa memiliki bentuk lingkaran yang nyaris sempurna? Teori terbentuknya The Eye of Sahara. Kembali ke tahun 1948, Jacques Richard Mollard melakukan penelitian ilmiah mengenai struktur batuan ini. Dia menyebut kawah ini Richat Crater atau kawah bulu atau Boutonniere du Richat. Hasil penelitiannya ditulis ke dalam beberapa judul publikasi ilmiah yang dirilis sekitar tahun 1949. Dia nyebutin kalau kawah ini hasil dari erupsi gunung berapi yang meletus, kemudian terjadi aktivitas pengangkatan lakolit pada bagian tengahnya. Lakolit apa sih? Lakolit ini adalah batuan intrusif dengan permukaan atas berbentuk kubah dan bagian bawahnya datar, yang terbentuk dari aktivitas saluran semburan magma di bawahnya. Lakolit terbentuk ketika ada magma yang terdorong ke atas lewat bagian kerak bumi dan mulai menyebar secara horizontal, dorong dan misahin lapisan batuan induk yang ada di atasnya. Dorongan magma yang keluar dari kerak bumi ini punya tekanan yang cukup tinggi, jadi lapisan batuan induk yang ada di tengahnya semakin terdorong ke atas, jadi menghasilkan bentuk kayak kubah. Seiring berjalannya waktu, lapisan batuan induk yang ada di atas bakalan terkikis sama erosi, mengekspos batuan lakolit yang udah mengeras, yang memang sifatnya lebih tahan terhadap erosi cuaca daripada batuan induk yang ada di atasnya. Nantinya lakolit yang udah mengeras dan terekspos ke permukaan bakal jadi sebuah bukit atau gunung. Dalam hal ini, menurut Richard Mollard, aktivitas lakolit lah yang menyebabkan bagian tengah kawah ini bisa terbentuk. Di tahun 1952, sebelum Richard Mollard kembali ke Prancis, aktivitas penelitian ini dinotis nih sama Theodore Monod, founder dan direktur dari French Institute of Black Africa.
Monod kemudian mimpin ekspedisi geologi buat meneliti struktur ini lebih lanjut. Ekspedisinya mencatat adanya 4 bentukan kawah yang punya pola tidak beraturan seperti struktur yang terbentuk secara tidak alami pada jalur patahan yang ngarah ke struktur ini. Masing-masing dinamai Erichard, Olo, Termimichat Galaman, dan Tenomer. Selain itu, dia juga mencatat kalau semakin ke arah tengah kubah Richard Structure, tinggi wilayahnya tuh semakin tenggelam dibandingkan bagian yang luar. Theodore juga mencatat adanya batuan koesit yang menjadi indikator hasil dari suatu shock metamorphism. Dari hasil catatan ekspedisinya, para peneliti mulai berasumsi kalau kawah ini terbentuk dari adanya tabrakan benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Catatan Theodore kemudian jadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang dilakuin antara tahun 1950-an sampai 60-an yang justru menemukan kalau The Eye of Sahara terbentuk murni dari proses alami terestrial atau aktivitas dari dalam bumi, bukan hasil jatuhnya meteor. Ini karena The Eye of Sahara nggak memenuhi syarat-syarat kunci dalam terbentuknya kawah dari hasil tabrakan meteor. Misalnya, bagian tengahnya yang masih punya puncak yang timbul keluar, yang nggak ditemuin adanya bukti lelehan batuan akibat tabrakan meteor. Nggak ditemuin bukti signifikan dari adanya shock metamorphism tadi atau bentuk gelombang kejut dari suatu tabrakan atau bentuk deformasi lain yang ngarah ke hasil tabrakan meteor berkecepatan tinggi. Simpelnya kalau hasil tabrakan meteor itu pasti bentuknya nggak kayak gitu deh ya. Nah, sejak saat itu, asumsi para peneliti tentang asal terbentuknya struktur ini yaitu adalah hasil aktivitas geologis dari dalam bumi. Penelitian lanjutan ini nemuin kalau lelehan batuan yang ada di Eye of Sahara udah terbentuk dari zaman Kapur, sekitar 145 juta tahun sampai 66 juta tahun yang lalu. Penelitian lanjutan di tahun 1969 baru sadar kalau batuan koesit yang sebelumnya ditemuin di situ ternyata salah dipahami. Itu bukan batuan koesit, tapi batuan barit. Penelitian tentang segala elemen yang membentuk struktur ini selesai di sekitar tahun 90-an, yang ditulis dalam sebuah jurnal berjudul A Study of the Formation of the Structure oleh Matten dan kawan-kawan. Dengan hasil kesimpulan bahwa Richard Structure atau The Eye of Sahara bukanlah struktur geologis yang terbentuk akibat tabrakan benda luar angkasa. Penelitian terbaru di tahun 2014 justru nyimpulin kalau The Eye of Sahara emang terbentuk akibat aktivitas erupsi gunung berapi. Nah, penelitian ini dilakuin sama 2 orang geologis asal Kanada dari University of Quebec, yaitu Guillaume Matten dan Michel Gebrak, berisi deskripsi skenario gimana struktur ini bisa terbentuk. Fun fact, dalam proposal penelitian mereka juga kita bisa ngelihat kalau penemuan mereka bisa ngejelasin prosesnya yang terjadi semasa banjir besar Nabi Nuh. Dimulai sekitar 100 juta tahun yang lalu, struktur ini berawal ketika aktivitas vulkanik di dalam bumi sedang berkecamuk, tepatnya ketika superkontinent Pangea sedang terpecah menjadi benua Afrika dan Amerika Selatan saat ini. Sebelumnya wilayahnya mungkin bukan gurun pasir kayak yang kita kenal saat ini. Iklimnya lebih bersahabat dengan aliran air yang melimpah sekitar periode zaman Kapur. Selama periode ini, berbagai partikel batuan pasir tertiup angin dan mengendap di dasar danau atau sungai-sungai. Saat Pangea mulai terpecah perlahan, air dari Samudra Atlantik sedikit-sedikit mulai membanjiri wilayah daratan dan menjadi tempat terbentuknya The Eye of Sahara. Di saat bersamaan, aktivitas vulkanik dari dalam bumi yang menyebabkan patahan benua Pangea juga mendorong magma keluar ke lapisan permukaan bumi. Jadi sebagian aliran magma yang terdorong keluar ini nggak langsung nyembur keluar ke atas permukaan. Ada yang tertahan sama endapan-endapan batuan pasir tadi. Jadi pergerakannya nyebar secara horizontal di lapisan kerak bumi, membentuk kubah di bawah lapisan batuan. Kayak jerawat raksasa, aliran magma yang tahan ini jadi aktivitas laktolit kayak yang tadi udah aku jelasin. Sebagian endapan yang meleleh kena magma di bawahnya membentuk batuan baru yang disebut breksi. Nah, aktivitas vulkanik dan jalur patahan dari pecahnya benua ini bikin daratan di sekitar kubah ini naik, bikin cekungan melingkar yang akhirnya membentuk bagian tengah mata itu jadi lingkaran. Seiring berjalannya waktu, erosi angin dan air mulai menggerogoti lapisan endapan batu yang terangkat, jadi lakolit yang berbentuk kubah terbentuk dan terekspos keluar. Beberapa juta tahun setelahnya, aktivitas vulkanik di dalam bumi masih tidak stabil dan terjadi semburan magma beberapa kali, sampai akhirnya kubah mata itu mengalami erupsi, kasih efek ledakan ke sekelilingnya dan runtuh, dan ngasih endapan baru di dalam cekungan itu. Aktivitas vulkanik masih terus terjadi sehingga membangun lakolit baru pada bagian tengah, juga endapan-endapan batuan di sekelilingnya. Di saat yang bersamaan, air dari Samudra Atlantik yang tumpah kembali membentuk danau di sekitar kubah lakolit yang udah kebentuk.
Makanya ketika air dari Samudra Atlantik membanjiri daratan wilayah ini, kubah awal di Eye of Sahara justru nampung air itu jadi danau. Ngasih tipe batuan yang berbeda antara batuan vulkanik kayak Breksi yang terpusat di tengah dan tipe endapan batuan lain di sekelilingnya. Aktivitas vulkanik dan pergerakan air dari Samudra Atlantik itu terus terjadi selama jutaan tahun saat benua Pangea sedang terpecah. Begitu terus sampai jadilah fitur mata melingkar yang membentuk di Eye of Sahara. Jadi awalnya pas udah mulai kebentuk struktur lingkaran-lingkaran, bagian tengahnya aja yang terekspos di luar air, sementara lingkaran-lingkaran luarnya masih berada di dalam air. Jutaan tahun proses itu terjadi, setelah segala aktivitas vulkanik mereda, benua-benua mulai terbentuk kayak sekarang. Erosi air dan angin turut mengikis lapisan batuan pada struktur ini sampai akhirnya membentuk lingkaran di Eye of Sahara yang kita kenal saat ini. Tapi meski hasil dari penelitian ini udah bisa disimpulin, origin dari terbentuknya di Eye of Sahara masih jadi perdebatan dan kontroversi di kalangan para peneliti. Para peneliti dan ahli geologi dari seluruh dunia masih ngelakuin penelitian lanjutan sampai saat ini buat meneliti lebih lanjut mengenai origin dari struktur ini. Mereka pengen lebih mastiin apakah formasi ini emang terbentuk dari aktivitas vulkanik akibat pecahnya superkontinen Pangea atau ada faktor-faktor lain yang membuat struktur ini akhirnya bisa membentuk lingkaran kayak gitu. Bahkan sebagian peneliti masih ada yang memilih teori terbentuknya di Eye of Sahara akibat tabrakan meteor dibandingkan terbentuk karena aktivitas vulkanik alami dari dalam bumi. Selain karena bentuknya yang menarik penelitian geologis, penemuan sisa-sisa peradaban pada Richat Structure ini juga menarik berbagai penelitian arkeologi. Beberapa ekskavasi yang dilakuin di area Richat Structure nemuin adanya bukti-bukti aktivitas manusia di sini. Bukti yang paling kuat adalah ditemukannya artefak-artefak dari masa Acheulean dan pra-Acheulean. Acheulean merupakan bukti sejarah kebudayaan manusia dari daratan Eropa di zaman Paleolitikum yang biasanya berasosiasi dengan ras manusia prasejarah, yaitu Homo erectus dan Homo heidelbergensis. Mereka eksis sekitar 1,5 juta tahun sampai 150.000 tahun yang lalu. Artefak yang paling terkenal dari peninggalan Acheulean adalah penggunaan kapak genggam. Selain peralatan, di Richat Structure juga ditemuin beberapa sisa-sisa perkemahan dan tulang belulang. Penemuan ini ngasih informasi tentang gimana cara mereka buat berbagai peralatan, cara mereka berburu. Distribusi persebaran alat-alat peninggalan manusia dari budaya Acheulean di struktur ini juga jadi tolak ukur dan faktor-faktor pendukung dalam penelitian paleoklimatik, bidang yang membahas tentang dinamika cuaca di masa prasejarah. Karena pada dasarnya fluktuasi perubahan cuaca, dinamika perubahan iklim dari masa basah ke periode masa kering, dinamika perubahan suhu dan sebagainya yang terjadi di wilayah itu memainkan peranan penting dalam perubahan gaya hidup kelompok manusianya, kayak cara mereka berburu. Kemungkinan terbesar di masa Paleolitikum, masa di mana kebudayaan Acheulean ini eksis, wilayah ini tuh belum sepenuhnya jadi gurun pasir yang tandus. Curah hujan mungkin masih tinggi, cuaca dan musim cenderung masih stabil buat mendukung kehidupan manusia. Makanya dari persebaran alat-alat tadi tuh bisa diamati juga gimana perubahan cuaca yang terjadi di Eye of Sahara sampai jadi wilayah gurun pasir yang kita kenal saat ini. Cara simpelnya misalnya gini, kita nemuin peninggalan kemah dan alat-alat di titik A yang usianya lebih tua. Di situ banyak kita nemuin alat-alat yang dipakai buat berburu, alat-alat buat ngolah hasil buruannya dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu nih, oh di masa ini cara orang berburunya tuh kayak gini. Berarti harusnya iklim di masa itu tuh seperti itu gitu. Terus kita jalan lagi ke beberapa kilometer ke barat ke titik B. Ternyata polanya berubah nih. Peralatan yang ditemuin lebih ke alat-alat buat metik buah-buahan, alat-alat buat ngolah tanaman, dan lain sebagainya. Terus juga usianya lebih muda dari titik A tadi. Jadi kita bisa nyimpulin perubahan gaya hidup masyarakatnya. Juga perubahan iklimnya di masa itu. Terus kita nemuin lagi nih persebaran artefak di titik C. Ternyata alat-alatnya banyak ditemuin buat dukung kehidupan di musim dingin, alat-alat pemecah es dan sebagainya yang usianya lebih muda lagi. Jadi kita bisa lihat juga perubahan pola gaya hidup dan iklimnya. Penelitian-penelitian ini semua saling berkaitan nih gigs di bidang geologi, arkeologi, paleoklimatologi, dan bidang-bidang lainnya yang faktanya masih terus dilakuin sampai saat ini. Penemuan struktur macam di Eye of Sahara ini mungkin jadi kayak playground, tempat bermain yang menarik buat para peneliti. Struktur kayak gini di tengah padang gurun juga terlihat sangat mirip dengan aspek-aspek geologis yang ada di planet Mars. Jadi kalau para peneliti udah paham sepenuhnya gimana struktur ini bisa terbentuk, mungkin juga bisa jadi clue buat lebih memahami planet Mars, yang mungkin juga bisa jadi bantuan dalam eksplorasi ke planet Mars.
Tapi lagi-lagi segala hasil penelitian yang dilakuin di The Eye of Sahara masih jadi perdebatan dan kontroversi di kalangan peneliti sampai saat ini. The Eye of Sahara masih jadi misteri yang belum sepenuhnya dipahami di antara para peneliti. Konspirasi The Eye of Sahara adalah Atlantis yang hilang. Seperti biasa, karena The Eye of Sahara masih jadi misteri, belum sepenuhnya dipahami dan originnya belum disepakati, belum diketok palu sama para peneliti, bermunculan juga konspirasi dan cerita mitos mengenai struktur ini di kalangan beberapa masyarakat yang lain. Kayak gak peduli sama eksplorasi penjelasan ilmiah dan narasi geologis juga arkeologis tentang struktur ini. Gak sedikit juga orang yang percaya kalau The Eye of Sahara adalah bukti nyata tentang peninggalan kota Atlantis yang hilang. Para pendukung mitos Atlantis ini mengklaim kalau The Eye of Sahara adalah bukti kota yang digambarkan oleh Plato lewat dialognya, yaitu Timaeus dan Critias. Dialog Timaeus dan Kritia adalah isi percakapan antara Socrates, Hermocrates, Timaeus, dan Critias. Menceritakan kisah konflik antara orang-orang Athens dan Atlantis kuno yang terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum masa Plato hidup. Plato sendiri nulis kedua dialog ini sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam kedua dialog ini, Plato gambarin kehidupan di Athena, di Athens yang ideal, penuh kebijaksanaan, masyarakatnya hidup dalam kelayakan. Plato juga gambarin kota Atlantis, gimana tata kotanya, gimana sosial masyarakatnya, termasuk adanya kuil Poseidon dan logam legendaris yaitu Orichalcum. Plato juga nulis percakapan Critias yang bilang kalau Zeus menghancurkan Atlantis karena sebuah kesalahan yang dilakuin oleh masyarakatnya sehingga sisa dari Atlantis punah semuanya. FYI, tulisan Plato dalam dialog Timaeus dan Critias adalah satu-satunya catatan tertulis yang secara spesifik membahas tentang Atlantis, di mana kedua dialog ini diterjemahin ke dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett, seorang penulis dan cendekiawan klasik tahun 1888. Para pendukung mitos Atlantis merasa kalau struktur melingkar yang terbentuk di The Eye of Sahara ini benar-benar cocok sama penggambaran Plato tentang Atlantis dalam tulisan itu. Dan juga simpulan hasil penelitian-penelitian tadi sebagai dasar buat teori konspirasi Atlantis. Misalnya kayak air dari Samudra Atlantis yang mulai membanjiri daratan ketika patahan benua Pangea terjadi dikaitkan sama masa di mana peradaban Atlantis mulai tenggelam. Penjelasan Lakolit yang membentuk struktur kubah pada The Eye of Sahara juga dikaitkan dengan teknologi maju masyarakat Atlantis dalam membangun infrastruktur mereka, di mana mereka memiliki teknologi energi yang berasal dari bawah tanah yang dipahami sebagai semburan magma dari dalam kerak bumi oleh para peneliti. Beberapa pendukung mitos Atlantis juga percaya kalau sisa-sisa artefak yang ditemukan adalah peninggalan dari beberapa masyarakat Atlantis yang berhasil selamat dari kehancuran. Mereka kembali harus bertahan hidup dengan alat-alat sederhana. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang mengarahkan kalau The Eye of Sahara bisa jadi adalah bukti nyata peninggalan Atlantis. Meskipun di kalangan peneliti sendiri masih memiliki perdebatan tentang misteri The Eye of Sahara, tapi mereka semua satu suara mengatakan kalau struktur ini sama sekali bukan sisa-sisa peninggalan kota Atlantis. Mereka beranggapan kalau kota Atlantis itu tidak nyata. Hanya sebuah metafora yang ditulis oleh Plato untuk menggambarkan kehidupan ideal. Dan mereka menganggap kalau teori Atlantis adalah The Eye of Sahara ini hanya sebuah cocok logi dan tidak memiliki dasar ilmiah. Tapi gimana kalau ternyata para peneliti ini sebenarnya nemuin peninggalan teknologi-teknologi canggih dari bangsa Atlantis tapi gak pengen semua orang tahu, jadi ditutupin dengan penjelasan ilmiah yang lebih logis? Who knows? Yang pasti, kompleksnya struktur geologi The Eye of Sahara masih jadi puzzle yang belum terselesaikan, masih menarik para geologis dan berbagai peneliti lain sejak awal ditemuinya sampai saat ini. Struktur ini masih dianggap sebagai salah satu hasil bentukan alam yang paling menakjubkan di seluruh dunia. Di tahun 2022 kemarin, The Eye of Sahara dinobatkan masuk menjadi salah satu dari 100 daftar situs peninggalan geologis yang diakui oleh International Union of Geological Science. Saat ini, selain terus menarik para geologis yang pengen mempelajarinya, The Eye of Sahara jadi objek wisata yang menarik banyak wisatawan. Meskipun lokasinya yang ada di gurun dengan kondisi lingkungan dan cuaca yang ekstrim, daya tariknya nggak menghambat wisatawan buat datang ngeliat betapa ajaibnya alam bumi kita. Masalahnya, The Eye of Sahara tidak terlindung dari aktivitas alam kita juga. Erosi, angin gurun, perubahan iklim mungkin bisa mengubah bentukan mata ini. Gak menutup kemungkinan juga di masa depan The Eye of Sahara semakin terkubur sama partikel-partikel pasir, debu yang kebawa angin. Jadi orang-orang di masa depan mungkin aja gak bisa ngelihat struktur ini lagi, entah hilang termakan erosi atau hilang terkubur di dalam lautan pasir.
Kalian sendiri ada yang rencana buat pergi ke sana nggak, gigs? Atau malah ada yang udah pernah datang ngeliat langsung keindahan di Eye of Sahara? Boleh ceritain pengalaman kalian di kolom komen ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dan menyebutnya Richard Boutonnais. Boutonnais. Whatever. Termimicet Galaman dan Tenomer. Theodore juga mencatat adanya batuan koesit yang jadi indikator hasil dari suatu shock metamorphism. Jadi awalnya pas udah mulai kebentuk struktur lingkaran-lingkaran, bagian tengahnya aja yang terekspos. Tapi lagi-lagi semakin terkikis oleh erosi gurun, semakin terkubul